yang sama-sama tertarik gitu, satu sama lain, tidak seiman. Terus kamu mulai mikir, ayolah nunggu yang seiman dapatnya kapan? Terus nanti udah lulus tapi masih di PO nih ya, karena anak pengurus, jangan bagus satuan, udah kan? Terus begitu lulus, begitu lulus masih Facebookan kan sama yang tidak seiman ini ya, masih terus udah 27, 28, ini cewek nih 29. Terus saya mikir, ya ampun, 29 belum juga. Kan itu kan nggak ngasih deh. Dia tidak bersandar penuh, nggak kayak Abraham. Karena tidak bersandar penuh, akhirnya berikutnya. Kalau bersandar penuh harus begini, taat. Mau sampai gocap juga kalau Tuhan nggak tunjukin yang seiman, gue nggak akan mau. Itu taat. Kayak kuliah gitu. Mampus kok nggak belajar yang ini nih, ya ampun. Terus teman, nggak bisa. Lihat. Ada dua kemungkinan, kamu bersandar penuh sama Tuhan atau bersandar penuh pada temanmu. Terus kamu akhirnya bersandar penuh pada temanmu tuh. Tapi ketika bersandar penuh pada Tuhan, kata kayak gini, kamu soalnya apa jelek lo biarin aja. Itu taat, beneran. Ini iman. Pertanyaan, ada nggak di antara kita? Saya mau buat riset juga. Di antara kita yang pada dasar datang ke PJ lagi nggak taat sekarang gitu. Ada nggak? Berikutnya. Ada yang dikasih oleh itu? Iya, ini dia. Iman saya boleh simpulkan kalau pakai rumus gitu ya. Iman sama dengan ilmu plus amal. Ilmu yang diamalkan. Ngerti nggak? Jadi saya orang berdosa, Allah mengasihi saya, keselamatan kepada dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya diselamatkan kalau saya mengaku dan percaya pada Kristus. Terus saya mau percaya, saya mengaku. Itu amal. Pas tahu diamalkan. Saya percaya bahwa Allah akan memberikan orang yang tepat yang seiman buat saya, tapi harus iman. Terus aku kocak juga mau itu. Saya percaya Allah akan memberikan saya hikmat untuk jawab pertanyaan ini, tapi kalau Allah nggak kasih juga, saya tetap percaya Allah itu baik. Kamu nyontek. Kayak gitu loh. Itu iman. Berikutnya. Nah, tadi yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu memberi roh kepada manusia. Satu-satunya yang Alkitab bilang waktu diciptakan itu Allah hembuskan gitu nafas, atau dalam bahasa Ibrani, nafas itu sama dengan roh, nefesh gitu ya. Jadi Allah berikan roh. Satu-satunya yang dikasih roh oleh Allah cuma manusia. Tujuannya bukan cuma ya biar bisa gentayangan kalau udah mati gitu. Bukan begitu. Saya ada acara televisi yang gentayangan gitu. Apa sih ini acara itu? Heran tuh. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Allah kasih roh itu supaya kita bisa berhubungan sama Dia. Allah itu roh. Fisik kita cuma menunjukkan satu tindakan, contohnya hanya begini. Tapi yang berhubungan sama Allah bukan tangan kita. Yang berhubungan sama Allah itu rohnya kita. Makanya Allah kasih itu. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita ada dalam dosa itu terhalang banget sampai ke sana gitu. Apalagi kalau kita belum di dalam Tuhan Yesus, terhalang sampai kepada Allah. Kayak gitu. Nah maka itu, berikutnya, penting banget iman dalam Tuhan Yesus. Itu dasar bagi kita berhubungan sama Allah. Iman dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ngomong ini dengan asumsi semua sudah terima Tuhan Yesus gitu ya. Nah, iman itu seperti tumbuhan. Kalau saya boleh pakai gambarnya gitu. Seperti tumbuhan banget. Dia bisa berakar, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Gitu ya. Nah, iman itu tapi seperti sama seperti tumbuhan. Tumbuhan kalau tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman, tidak dikasih O2 gitu ya, oksigen, dia tidak bisa bertumbuh. Nah, bagi orang Kristen, iman itu diberi makan itu dengan firman. Nah, firman Tuhan.